beban. Beban apa? Beban hidup. Penat bekerja, ya, letih, tension, stres, apa saja, ya, banyak itu bertasbih. Satu ketika Fatimah mengadu pada ayahnya. Ayahnya siapa? Rasulullah. Apa aduannya? Ayahanda, dia kata, saya ini penat buat kerja rumah, ya, penat buat kerja rumah. Apa amalan yang harus saya buat? Penat. Semua benda dia buat, ya, alias yang keluar, ya. Apa pesan Nabi? Nabi ajar ya Fatimah, amalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bermakna itu boleh meringankan beban kita, penat kerja kita. Dan orang rumah kita, orang kapur kan penat, kan, foto penat, wangi penat, jaga anak penat, jaga cucu penat, dia menantu penat, kan? Tiga menantu. Jaga suami pun penat, ya, lagi penat. Penat, kalau penat, batas dia. Ya, insyaAllah ringan. InsyaAllah ringan. Satu lagi, apabila kita berdepan nanti dengan Dajjal, ya, kan masa itu manusia dengan susah, banyak penyakit, lapar, ya, punya lapar sampai sanggup berpuluhan karena berebut makan. Waktu itu Dajjal datang. Siapa yang beriman akan dibagi makan, siapa sakit akan dibantu, siapa yang apa sajalah. Seolah dia tu sudah mengaku sebagai Tuhan. Malah yang mati pun dia boleh sembuhkan. Waktu ulama menceritakan bahawa yang hidup itu bukan si mati itu, tapi jelmaan setan juga. Yang akhirnya orang jadi, wih, subhanallah Dajjal, dan dah dapat makan. Dan yang sakit boleh sehat, yang mati boleh hidup. Nah, ikutlah Dajjal. Waktu itu kita Nabi amalkan tasbih. Amalkan tasbih, kata Nabi. Tasbih. Amalkan tasbih, kata Nabi. Tahan. Dan tak sama. Ada orang lapar, tapi tahan. Ada orang kenyang, tapi tak tahan. Makan terus. Perajak mandi, makan lagi. Makan terus. Kita mau bertahan dari ujian tadi itu. Kita tidak perlu kekuatan jasmani, tapi perlu kekuatan iman dan amalnya apa? Pasti. Jadi dia bukan sembarangan, ya. Kalimat tasbih ini bukan sembarangan. Malah lebih hebat lagi, tasbih adalah pohon dalam surga. Ini ramai yang tak tahu. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi ceritakan, ketika aku Mi'raj ke langit, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim berpesan, ya Muhammad, kabarkan kepada umatmu, surga itu tempatnya indah, cantik. Nabi cantik tak? Cantik. Cantik dari surga. Cantik dari surga. Airnya lazat, udaranya segar, harum, dan pohon yang menghiasi surga adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak tahu macam mana pokok tu, ya. Kita nampak sini pokok mangga, pokok berapa, pokok macam-macam pokok, kan? Pokok hutan. Macam mana agaknya pohon yang bernama pohon tasbih? Tentu lebih indah. Tak pernah mata melihat, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas di hati manusia. Ya, itulah pohon tasbih. Dan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, apa kata Abu Hurairah, ya,
ketika aku sedang berada di kebun, kata Abu Hurairah, maka lalulah Nabi SAW. Dan Nabi tegur, ya Abu Hurairah, apa yang kau buat? Atau aku jawab, aku tanam pokok ya Rasulullah. Apa Nabi pesan? Amalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nescaya Allah akan tanam untukmu satu pohon dalam surga. Jadi jangan berat lidah menyebut kalimat tadi, sebab satu tasbih, satu pohon dalam surga. Ya, kehebatan kalimat tasbih. Mudah umat Muhammad ni, umat Nabi ni, nak dapat pahala mudah. Amal saja, baca saja dapat pahala. Tanpa yang amalannya pula amalan yang ringan, paling mudah disebut. Ya, itulah kalimat tasbih. Adapun kalimat tahlil la ilaha illallah yang sering kita baca, itu kata Nabi adalah afdalul zikri, sebaik-baik zikir. Ya. Jadi kalau orang tanya kita apakah zikir yang paling baik, jawab, ya, zikir paling baik adalah la ilaha illallah. Kan dalam hadis tadi kita baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kita perhatikan, ya, sebab zikir ini, zikir yang terbaik ini adalah zikir yang paling mudah. Paling mudah. Ya, kita boleh menyebutnya tanpa menggerakkan bibir. Tidak macam subhanallah, kena bergerak bibir kita. Kalau tak bunyi bah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kena bantuan bibir. Tapi juga la ilaha illallah, tak gerak bibir. Kan? Tak gerak bibir, kan? Hanya lidah saja yang kontrol jalan. Kenapa? Allah antara tanda sayang, rahmatnya pada kita, dia nak semua hambanya ini boleh menyebut kalimat tersebut. Pada satu saat, jangankan dia bangun, nak mandi, nak terjun, ya, nak angkat kaki, nak angkat tangan, nak angkat kepala, malah nak gerakkan bibir pun dia tak boleh lagi. Bila tu? Sakaratul maut. Pandai tuan. Memang dari yang kecil-kecil kan, pandai sudah. Bapak ni sama dengan saya. Classmate lagi. Anak kawan dia. Kecil, tapi anaknya boleh tahan. Astaga. Jadi dia mandi tak payah pakai plastik, yang sebenarnya tak payah sebab kalau punya banyak. Dan timbul paling. La ilaha illallah, kalimah yang paling mudah disebut. Kurus tak? Kita boleh menyebutnya tanpa menggerakkan bibir. Sebab Allah nak semua kita boleh menyebutnya pada saat sakaratil maut. Pernah tengok orang sakarat? Orang mau mati, mata terbeliak, mulut ternganga, tangan sudah kejung. Masa itu dia hanya macam nyawa-nyawa ikan, kan? Masa itu apa naik pesan? Dan dia kata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Bisik, bukan ajar mengucap. Mana dia faham untuk mengucap lagi? Tapi Nabi suruh bisikkan la ilaha illallah. Ulang lagi la ilaha illallah. Kalau Allah izinkan, walaupun dia tak boleh dah, mata dah terbeliak, mulut dah ternganga, dia boleh ucap Allah tanpa menggerakkan bibir. La ilaha illallah tanpa gerakan bibir. Mudah disebut. Tapi ingat, ada dua golongan Allah tak akan izin untuk menyebut kalimat ini ketika berdepan dengan sakaratul maut. Dua golongan. Satu yang syirik. Siapa syirik ini? Yang menyembah Tuhan selain Allah.
sihir, puja setan, puja pulung, apa nama itu? Susuk. Ya. Kalau sahabat dia susuk besi di kaki dan bola kuat. Oh, dia hantam kaki orang patah. Siapa ada itu? Susuk itu dia guna amalan jin setan. Amalan sihir termasuk syirik. Orang syirik tak boleh menyebut kalimat la ilaha illallah. Golongan satu lagi, siapa yang tak boleh menyebut kalimat la ilaha illallah? Siapa? Anak yang durhaka pada ayah dan ibu. Itu memang tak boleh ucap, tak boleh menyebut la ilaha illallah. Jangankan orang biasa, sahabat Nabi. Sa'labah itu sahabat Nabi. Ya? Bukan siapa? Alqamah itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini istilahnya orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam Islam itu sahabat Nabi. Alqamah walaupun hampir tak boleh menyebut la ilaha illallah sebab dia pernah menyakitkan hati mak dia. Nah, ketika saat sebelum tak boleh menyebut la ilaha illallah, sampai Nabi tanya, ada di pemaknya? Ada, panggil. Mak, kalau ada salahnya maafkan. Ya, mak. Nabi tahu maknya tentu sudah pernah tersentuh, terguris perasaannya. Tidak pasal lagi, maafkanlah. 3 kali Nabi minta dimaafkan, tidak. So Nabi kata ginilah, sahabat-sahabat, kumpulkan kayu, kita bakar saja Alqamah. Kenapa ya Rasulullah? Kata si ibu, tiba-tiba tanya pula, kenapa nak bakar? Sebab payah nak mati, tak mati-mati. Selagi maknya tak maafkan. Padahal aku maafkan Nabi, aku maafkan aku. Begitu si ibu maafkan, Alqamah menyebut la ilaha illallah. Pergi. Namanya ada berharga ni tak semestinya melawan. Dia diam aja, dipanggil tak nyaut, disuruh buat bodoh, buat pekak. Saya tak lawan Ustaz, saya diam aja. Diam pun cukup. Apa saja yang menyentuh hati, menggores hati si ibu, cukup. Apa itu melawan? Apa itu kalau membentak? Apa itu kalau menyepak, memukul? Allah, ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan siapa ada yang soleh. Aisyah anak soleh. Kalau mak suruh buat apa? Bukan buat bodoh. Bukan. Bukan buat ngantuk kan. Ngantuk lah mak. Suruh orang lain lah mak. Dia buat juga kan. Disuruh buat apa? Buat ngantuk. Atau buat dono. Ya, mudah-mudahan kita dapat ini, insyaAllah ya. Jadi, saudara sekalian, apapun dalam usaha kita ini baik ini, selain pendidikan ibu, pendidikan ayah dan peringatan seperti ini, ada satu lagi amalan yang perlu kita lakukan, apa dia? Doa. Banyakkanlah berdoa, sebab doa ini dia punya kesan cukup hebat. Kalau orang tanya kenapa Gaza boleh bertahan, dah lebih setahun, impor, tak habis-habis orang, ya, dan tak kalah-kalah. Kenapa? Sebab doa mereka luar biasa, keikhlasan mereka luar biasa, tawakalnya kuat pada Allah. Ya, budak kecil boleh berkata, ya, kami tak takut bom, kami tak takut tembak sebab kami ada Allah. Budak kecil umur 5 tahun boleh cakap macam tu. Nah, kalau anak kita dengan bom, ketelah kabut baru dengan orang terjatuh di laut, di pasir, dah macam mana bom. Allahu Akbar. Ya. Tawakal mereka kepada Allah cukup kuat. Kita ni mungkin kurang tawakal
menjaga Gaza, yang menolong orang Gaza, yakin mereka Allah. Ya, macam mana? Ya, tiba-tiba Los Angeles terbakar. Sedangkan dia bukan hutan, dia bukan hutan gambut macam kita waktu terbakar hutan gambut, melarang itu api. Dia bukan api itu merebak itu. Api jatuh sana, jatuh sini, api terbang, api jatuhkan, boleh jatuhkan api. Itu apa? Siapa buat? Allah buat. Kenapa? Tawakal mereka cukup kuat. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka tunduk pada ugutan, tak takut pada ugutan. Kerana mereka yakin Allah bersama mereka. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bagiku kebesaran Allah. Bila dalam hati kita, bila dalam hati seorang itu Allah besar, maka yang lain jadi kecil. Orang tak takut Amerika, orang tak takut bom. Banyak bom yang jatuh di Gaza, tak meletup. Dia ambil balik, repair, agar balik. Itu pula. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bagiku kebesaran Allah. Maafi kalbi khairullah. Dia ada di hatiku selain Allah. Nur Muhammad Sallallahu. Muhammad itu Rasulullah Allah. Yakin tak kita macam mereka yakin? Betul kan? Jadi itulah kadang-kadang doa ini harus ada keyakinan. Ya, berdoa Rabbakum kata Nabi. Berdoalah pada Tuhan kamu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kamu yakin Allah jawab. Yakin. Kalau kita doa ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kita yakin Allah jawab. Kadang-kadang kita tidak yakin. Ya Allah, minta ni dan kalau bagi bagi ya Allah, kalau bagi pun tak apa-apa lah. Oh iya. Kadang-kadang ada yang depan. Ustaz, saya itu doa tapi macam Allah tak dengar tau. Allah tak dengar. Nah, saya doa tapi macam Allah tak perkenan doa saya. Kan ada kan itu kan? Ada macam. Kenapa? Kita yakin dengan doanya. Bila kita berdoa, kita yakin Allah jawab. Sama ada cepat atau lambat. Sama ada dia jawab apa yang kita minta ataupun dia bagi sesuatu yang kita minta tapi ganti. Ya Allah, tambahlah hartaku. Tak apa tambah-tambah. Tak apa tambah. Tapi Allah beri kesehatan. Allah bagi sehat. Kita tak minta sehat. Ya Allah, kaya lah, kaya. Ini tak kaya juga ya Allah. Tapi dia lupa. Allah tak bagi dia kaya. Tapi Allah tak bagi dia penyakit. Kalau disuruh pilih, kaya atau sakit? Pilih. Nak kaya ke nak sakit? Nak kaya.